fluim, karena ini belum saya share ke kalian, jadi saya nanti sempat punya waktu menghapus kuisnya. Enggak, kalian kan tahu kuisnya ya. La 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 la. Ya, enak. Wah, sakjane aku seneng ini delok arek-arek. Sirek, slideshow. Come on, slideshow. Oke. Translokasi di dalam tanaman itu melalui xilem dan fluim. Xilem merupakan berkas, fluim merupakan berkas. Dan berkasnya berdampingan seperti ini. Nah, wis ya. Loh, kok sirek. Aku ku katanya duwe anu. Oh, iki apa? Hahaha. Don't too serious, tapi ingat-ingat aja. Wedangku berkompetisi sama semut, sirek. Teng. Bisa digerak-gerak enggak ya aku? Kok iso? Setidaknya ini yang harus kalian pahami. Yes, ya, struktur bahan yang diangkut, tirip pengangkutan, loading unloading. Setidaknya itu. Katanya gampang ya, mudah-mudahan lah. Tapi saya sudah buat soal untuk yang ini sudah. Iya, hampir 50% dari target soal. Ini kalian sangat familiar. Nah, saya cuma ingin menekankan bahwa yang namanya berkas ini terdiri dari xilem, fluim. Fluim itu menuju ke arah kulit. Kemudian xilem menuju ke arah pit. Dan ada pitnya ini ya. Sirek, iki kok lek ngene gak ketok aku. Ono Nuraini, Sintia aku, waduh. Wong kok nyopo-nyopo arek. Yang kemarin kalau nggak salah ciri dari aku lupa ingat ciri tanaman sempat itu berkas pengangkutnya dikelilingi anatomi krans kayak begini nih, keras anatomi ya. Iki kalau dilihat di mikroskop fluoresen ini tampak kemerah-merahan dan yang model begini adalah tanaman yang berfotosintesis C4, di mana reduksi karbon itu terjadi di sel selubung berkas pengangkut. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ngerasani xilem, coba kita lihat. Paling gampang iki. Kok ngerasani xilem? Ngerasani fluim. Ini aja yang paling saya dapat gambar ini senangnya Paul. Senang banget. Jadi iki fluim iku ada shift elemen. Ya. Wiki tempatnya gula, tempatnya hormon, tempatnya protein, tempatnya beberapa unsur itu ditransport lewat sini. Kemudian ada lagi sebelahnya itu adalah sel penyerta, tapi saya senengannya mengatakan companion cell. Ya. Kemudian ada serat, fiber. Kemudian ada parenkim iki si hijau. Ya. Seratnya untuk memperkuat iki support ya.
Jadi ada chief element, ada companion, ada parenting. Kita back ini. Sebentar. Pointer saya kelihatan enggak? Pointer kan nang direk. Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Ingat ya, kempan. Lek sanu ilangi rek. Sik rek tak settingnya abang-abang rek. Ki saya enak wis gak iso ilang iki. Ini nanti punya 3 macam. Ya, ada 3 rupa, 3 macam. Companion sendiri, kemudian dia punya sinonim. Kalau saya menghafalkan itu TI, transfer cell dan intermediary cell. Transfer cell, companion cell, intermediary cell itu sama. Letaknya dekat-dekat sini. Wis yo, saiki tak back. Iya. Oke. Jadi gula dan bahan organik itu ditransport melalui chief element. Yang ini kan tadi chief element, companion cell, parenting cell yang utama. Some case ikut ada iki sclerate, ada lacticifer. Ini yang utama ditambah ini sometimes juga sometimes ini. Jadi iki ya. Iki mau ada sclerate fiber lacticifer ini. Sing penting iki. Ini gambare. Ya, kan betul kan tadi phloem ke arah kulit, xilem ke arah empulur gitu ya. Lek trakea iki kan untuk istilah yang ada apa? Jalur yang ada di xilem. Oke, kita Nah, gambar ini saya ambilkan di buku fisiologi tanaman. Jadi bahan yang ditransfer lewat sini tuing. Terus di sebelahnya ini companion cell, selnya urip. Ini pun juga hidup. Terus kalau disigar krik, tampak begini. Iki chief tooth element. Yang sebelah ini companion cell. Nah, chief element ini SE itu loose atau leg, intinya genok. Genok ini jare wong Malang genok atau kauno. Iki enggak ono. Mikrofilament enggak ono. Mikrotubul enggak ono, Golgi enggak ono, ribosum enggak ono. Ini pada major chief element. Tapi dia masih mempertahankan membran. Ya, ono membran iki. Mitokondria plastida, gambare kaya ngene iki plastidane, mitokondriane ora ketok ya. Kemudian iki mulus-mulus begini adalah RE halus. Ini pada chief element major, membran mitokondria. Terus kayak begini loh sesungguhnya. Iki saya ambilkan dari satu jurnal tahun 2010. Kebetulan good picture. Lu anjene makanya dinamakan tabung tapis ya. Makanya tapis ini kayak gini. Ya. Terus nih bolongan ini kaya cairan chief element sap. Itu cairan kaya dengan gula dan molekul organik lainnya. Nah, lek ana sing jahil iku apa iku jenenge jarum pentule cewek-cewek iku buat nyebles cheese ini. Bocor kan?
supaya gak bocor, maka dia di-seal. Short term-nya sealing-nya pakai P protein. Long term seal-nya itu menggunakan kalose. Kita lihat di berikutnya ya. Wow. Wow, kayak begini loh. Ya. Lagi lek mbok cubles ngono nggae paku cetuk ngono. Atau cetik gini walah. Kene ya kayak paku cetik gini ya. Lah bocor lah fotosintate itu. Wah, makanya nek kene langsung iki iki cekak merono iki disumpet ae tek kene. Lah sumpete kayak ngene iki. Nah, iki ya kalusoplak. Aslinya bolong-bolong kayak begini. Ya, jadi short term sealing pakai P protein iki terjerat ini. Long term iku pakai kalose kayak ngene iki. Ya. Nah, kalau kalian lihat beberapa gambar, insekta itu biasanya mengambil sesuatu dari tanaman. Entah Pak Bagio apakah mengatakan dia sebagai insekta herbivore. Entah mengatakan seperti itu enggak, saya enggak pernah tanya. Yang jelas insekta itu memerlukan sesuatu yang bisa dikonsumsi, yaitu gula. Gula diambil dari tanaman, tapi karena dia nggak punya gigi, makanya dia mengambil gula tersebut menggunakan stiletnya. Stilet itu seperti jarum atau siring. Sehingga sering dikatakan bahwa stilet itu merupakan natural siring atau siring alamiah. Nah, ini kita tahu tanaman itu ada yang peka terhadap atau rentan terhadap insekta namanya susceptible plant. Ada yang tahan, itu namanya resistant plant, bukan susceptible. Nah, ternyata insekta yang menusukkan jarumnya ke batang tanaman yang rentan itu mengaktifkan gen penghancur ini. Ya. Penghancur ini, sehingga kalau ditusuk sebelah sini gitu, ini ya tetap fotosintetnya tetap ada di mengalir begitu, enggak dibumbati ya. Nah, dia menghasilkan gen apa? Gen yang mengkode enzim, ya, kalose hydrolysing enzim. Jadi, seperti tadi saya katakan ada yang susceptible. Kemudian ada yang resisten. Sedangkan untuk ini ya sebenarnya enzim yang mensintesis kalose itu namanya adalah kalosintase enzim. Ya, kalosintase enzim. Begitu ini ditusuk sama stiletnya insekta, ininya aktif sehingga ikinya itu berusaha diplak atau disumbat. Namun ada tambahan lagi, spesial yang susceptible selain
enzimnya itu diupregulasi agar bekerja meningkatkan sintesis kaluse. Untuk yang susceptible juga mengaktifkan gen yang berfungsi sebagai pengurai. Wah. Jadi insekta ini pada tanaman susceptible mendorong gen pensintesis dan pengurai kaluse. Nah, perhatikan ini. Si elemen itu cilik-cilik mang lho, kayak saringan bunder, 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 bunder. Kemudian ada intermediary cell, ada ordinary cell. Menurut historinya, sel-sel itu berasal dari sel induk atau mother cell. Tarik aku gelak rek. Aduh. Mut aku gentenan mut banyune mut. Wah, mut iki gentenan mut. Aku ngelak mut. Sik arek. Aduh. Semute jan kok. Sik tak golek wedang rek nek ruang iki rek. Aduh. Semute rek. Kemudian yang ini tadi yang saya katakan bahwa ada 3 macam atau 3 tipe. Ordinary. Ini tetap ordinary, tetap companion cell. Ordinary companion cell. Ada yang bentuk yang normal. Ada yang namanya transfer cell. Ada yang namanya intermediary cell. Wes yo. Nanti kalau saya bertanya tentang tipenya, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang tadi kan TI habis companion normal, kemudian ada ini transfer cell, ada intermediary cell. Sebenarnya semua adalah companion cell. Oke. Kalau yang iki transfer cell iki loh. Dinding sel iki lho ngelekuk-ngelekuk ke dalam begini. Ya. Kemudian ada plasmodesmata ke dinding yang berbatasan dengan sheath element delok niki. Ya. Iki T, I. Intermediary cell. Lihat ya. Iki intermediary cell. Plasmodesmatanya coba dilihat. Iku sangat sangat banyak dan bercabang-cabang itu mengarah ke bundle seed cell iki mrene. Iki mrene. Iki maybe just a few ke sini. Ya. Ini irisan anatominya. Iki bundle seed cell, iki bundle seed cell. Kemudian ingat ya, sel selubung berkas pengangkut adalah sel yang bungkus berkas pengangkut. Dan ternyata kalau berbatasan dengan ini intermediari itu akeh stomata. Plasmodesmata. Aduh, podo-podo matane ngantuk rek. Nah, iki gak usah wocon dia. Iki yo gak dia. Nah, sekarang ininya translokasi yang melalui fluim itu berlangsung dari source ke sink. Source itu sumber, sink itu pengguna.
Ini saya tuliskan penerima gula atau fotosintat yang paling dekat source. Ya. Contohnya source atau sumber itu daun dewasa, organ penyimpan, pengguna iki, akar tuber, developing fruit, alat dispersal. Alat dispersal itu misalnya biji gitu kan juga sing ya untuk pemencaran. Buah gitu ya. Dan immature leaves. Oke. Ini fluim, jadi berkesangkut itu silim fluim. Silimnya sudah diomong-omong sama Bu Retno. Bagian saya adalah fluim karena terkait dengan fotosintat. Jadi fluim itu berkas angkut yang namanya fluim itu ada di daerah source di daun, kemudian ada di batang, kemudian ada di daerah tujuan. Nah, itu bisa akar, bisa buah muda, and so on. Sehingga fluim itu digolongkan collection fluim, transport fluim, release fluim. Daerah source. Kalau aku ngantuk tak turu rek. Ya ndak ya rek yo. Biru. Si geser. Oke. Iya. Source. Sing. Nah, yang deket-deket ini shift element deket-deketan dengan companion cell. Shift element deket-deketan dengan companion cell. Yang ini daerah source itu daunnya. Ini. Iki daerah pengguna. Dan bisa dilihat di sini bahwa pabrik dimasukkan ini apa itu pengantarane JNE atau apa gitu ya. Mesti ini wakai. Terus bergeraknya menuju ke bawah ke yang kurang ini. Dan bergeraknya di sini itu berombongan secara mass flow. Nah sekarang source expected organ. Dan di sini yang berfungsi sebagai source jika ono sisa iki ya. Fotosintat yang tersedia itu greater daripada yang diperlukan. Lale iki berarti sebaliknya non fotosintetik organ atau organ yang tidak cukup menghasilkan fotosintat untuk kebutuhannya itu contoh-contohnya ini. Organ-organ yang berfungsi sebagai sing. Oke. Hingga Jadi sebenarnya fluim itu enggak sekedar kayak pipa itu, tapi mereka saling berhubungan kayak begini. Oke. Ya, nggak usah, dan cepat. Bahan yang ditransport bocor dhewe wis. Sing jelas ada molekul signal di protein RNA. Yang ini tolong dihafalkan. Potasium, magnesium, fosfat. Kita lihat enggak ono nitrogen. Padahal nitrogen itu katanya Bu Retno merupakan unsur yang mobile. Kemudian proteinnya itu ini macam-macamnya. Hormonnya ini. Ya, bahan transport gula, nitrogenous compound, hormon, protein, RNA. Solid anorganik dan signal molekul yang berfungsi signal di sini ada protein dan RNA. Oke. Iki gak usah ya.
Jadi di sini nggak ono namanya nitrogen, nggak ono ya. Tapi asam amino. Oke. Nah, hasil fotosintesis itu bisa pati, bisa sukrus. Nah, sukrus merupakan bentuk karbohidrat yang bisa ditranslokasi. Karena sukrus merupakan gula non-reduksi. Kalau sukrus itu merupakan gula reduksi, maka perjalanan dari source, dari daun ke umbi misalnya, nggak pernah sampai. Karena tiap ketemu direduksi, ketemu senyawa apa direduksi, ketemu senyawa apa direduksi, sampai bontek. Nah itu subhanallah ya. Seperti itu. Sunatullahnya sukrosa. Ya, sunatullah itu sukrosa itu. Dia merupakan karbohidrat yang dapat ditranslokasi. Karena dia tidak bersifat sebagai gula reduktif. Maksudnya gula reduktif adalah karbohidrat atau gula yang mempunyai gugus karbonil free. Dia tidak punya gugus karbonil free. Yang ini gugus karbonil, ini gugus karbonil, ini gugus karbonil. Nah, di sini kalau posisinya paling ujung ke aldehid, kalau ini ketong. Ya. Jadi ini reducing sugar merupakan gula yang punya gugus karbonil free. Ya. Free. Jadi sekarang kalau ngapal adalah glufrukma. Glufrukma itu adalah gula-gula reduksi karena dia punya gugus karbonil free. Ya. Nah, yang tidak punya karbonil free dari aku tak mau beret nolak. Itu adalah rafinosa. Kok rafinosa? Yang dukul ke sukrus. Iki loh sukrus. Sukrus itu terdiri dari glukos, fruktos, dia disakarida. Fruktos, glukos ditambah satu molekul galaktosa, namanya rafinosa. Rafi kita tambah galaktos hiji. Kemudian kalau rafinosa tambah satu glukos, namanya stakiosa. Kalau tambah satu glukos, tambah satu galaktos. Kalau stakiosa tambah satu galaktus, namanya verbatus. Bentuk-bentuk ini yang bisa ditranslokasikan. However, kayaknya ngomong however. Ya. Yang utama adalah sukrus. Sukrus merupakan gula disakarida. Nah, selain itu, yang juga bisa ditranslokasikan adalah nih, aspartat dan amidanya. Ya. Aspartat, asparagin. Ya. Gula alkohol. Nah, glutamin, glutamat. Nah, ini bisa ya, glutamin, glutamat. Ini merupakan asam aminonya, ini amidanya. Aspartat, asparagin, ini asam aminonya, ini amidanya. Itu bisa ditranslokasi. Lainnya gula alkohol. Lainnya yang bisa ditranslokasi asam alantoat, alantoin, sitrulin. Nah,
Ini kecepatan geraknya, wis gak usah ya. Nah, itu teori saja. Kita gak usah cerita kecepatan geraknya itu sih mbok waca di buku yang diberikan oleh Bu Mastuti. Oke. Hingga saat ini transport melalui fluid yang paling banyak diterima adalah pressure flow model. Nah, jadi di sini ada model seperti gini. Iki ono silem, iki ono fluim. Pada saat fluim, oh keliru ngomongnya. Iki fluim, iki silem. Nah, pada saat fluim itu diisi dengan sukrus, itu sarombongan, wakeh. Nah, itu menggerakkan, ya geraknya itu, karena iki akeh menuju sedikit gitu. Akeh, saking akeh dikatakan geraknya itu mass flow, gerakan massa. Ya. Bukan sekedar gerak air. Air bergerak dari wilayah yang potensialnya kurang negatif ke lebih negatif. Kan gitu ya. Tapi ini tidak bisa seperti itu. Untuk geraknya bahan lewat fluid. Dia bergerak karena massa. Ya. Nih, ini gak usah. Oke, iki ora wis wacan dhewe. Nah, iki ya. Most accepted. Jadi, pressure flow model menjelaskan translokasi fluid sebagai aliran suatu larutan. Aliran larutan ini bisa mass flow, bulk flow. Balaki saubruk, iki pun ya saubruk gitu ya. Ya. Pressure flow model explain fluid translocation as a mass flow solution driven by osmotically generated pressure gradient. Jadi dia bergeraknya karena massa bergerak. Ya. Kemudian tadi karena lubang-lubang tadi, maka tidak ada membran antara shift element satunya ke shift element satunya. Dan mass flow itu digerakkan oleh gradien tekanan. Tidak sekedar osmosis. Ingat ya. Jadi mass flow itu karena banyak itu menghasilkan suatu tekanan dan fotosintesis bergerak karena tekanan tersebut. Oke. Kalau dulu ya selagi offline saya sering membuat soal itu tebak-tebakan seperti ini. Ini namanya saya hapus. Ini namanya saya hapus. Iki juga saya hapus, iki saya hapus. Saya mesti tanya iki opo, iki opo, iki opo. Ya. Tapi ini tidak saya hapus agar kalian tahu bahwa bergeraknya fotosintet itu dari daerah source menuju sink. Geraknya seperti ini. Ya. Iki ke sini. Turun ke bawah ke daerah sink. Kemudian airnya itu pindah ke ini, pindah ke silem,
Dan di sini juga adanya air yang datang dari tanah untuk ke atas. Sebagian diuapkan, sebagian lagi diberikan ke fluid. Gambarnya 1, 2, 3. Mas Flunya. Kalau kita lihat di sini, mengapa ini perginya ke bawah sebagai bulk flow atau mass flow? Potensial air di sini sangat negatif. Potensial air di sini kurang negatif. Kalau itu bergeraknya dengan melihat nilai potensial air itu bertentangan dengan fakta. Karena harusnya kalau dia sebagai perpindahan air begitu bergerak dari kekurang negatif ke lebih negatif. Padahal ini lebih negatif, ini kurang negatif. Jadi betullah bahwa bergeraknya itu bukan karena perbedaan potensial air, tapi karena ada suatu massa, ada suatu solut yang banyak yang pindah ke sini. Ya. Jadi aktif flowing leading into shift element itu menurunkan, ya. Aktif flowing leading ke shift element itu menurunkan potensial solut, kemudian potensial air, dan menyebabkan turbor meningkat. Jadi potensial solut, potensial air itu menurun, tapi turbornya meningkat, gitu ya. Nah di sini aktif fluid unloading, loading itu pengisian, unloading pembongkaran, ya. Ini meningkatkan potensial solut, kemudian airnya keluar dan menurunkan tekanan turbor. Ingat ya, bergeraknya mass flow atau bulk flow. Jadi ini saya tuliskan ini what di load. Di load itu diisi, unload dibongkar. Oke. Jadi phloem loading, pergerakan fotosintat atau pengisian fotosintat dari kloroplas ke shift elemen. Kloroplas ke shift elemen yang terjadi di daun dewasa. Kemudian phloem unloading itu pembongkaran fotosintat dari shift elemen ke sink sel. Ingat ya. Kalau loading mengisi shift elemen dan ini terjadi di daerah source. Unloading membongkar fotosintat dari shift elemen di wilayah sink. Nah, transport tanaman itu yang lewat phloem arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke atas, karena di atas itu banyak daun-daun muda yang memerlukan fotosintat untuk pertumbuhannya. Ke bawah, karena ujung-ujung akar itu juga memerlukan fotosintat untuk pertumbuhannya. Sehingga dikatakan transport di dalam phloem itu dua arah atau bidireksional. Ini ya. Tapi perlu diingat bahwa phloem itu tidak hanya satu, tapi kan banyak. Makanya namanya berkas. Banyak. Nah, pada saat arahnya ke atas memang shift elemen atau tabung tapis itu khusus ke atas. Kemudian tonggoannya shift elemen itu ke bawah. Maka dikatakan
dikatakan di sini beda shift elemen atau beda waktunya. Kamu iso waduh 11:30 ya. Nah, tadi ya loading ngisi ke shift elemen. Oke. Iki kalian bayangkan iki lho tulang daun sing cilik iki lho. Tulang daun sing cilik. Nek daun iku cilik. Itu terdiri dari xilem floem. Kemudian sel mesofil itu pabrik fotosintat. Kadang-kadang kan di sini ya mesofil baru cemplung gini. Berarti jarak antara mesofil sampai ke shift elemen itu kan utik terus baru gitu ya. Nah, iki yang namanya short distance pathway. Jadi iki sel mesofil utik dimasukna ke shift elemen. Tadi setidaknya shift elemen itu loh berteman dekat kemana-mana dengan companion cell. Nah, jadi mesti dari mesofil itu masuk companion, terus masuk ke shift elemen. Sehingga antara companion cell dan shift elemen itu merupakan sesuatu sel yang kompleks, ya. Dianggap satu unit fungsional dan dinamakan shift elemen companion cell kompleks. Ya, setelah dimasukkan ke shift elemen, maka dia akan ditranslokasikan ke daerah zinc. Dikatakan bahwa fotosintet itu diekspor ke zinc. Nah, di sini ada daerah source, ini daerah zinc. Nah, tentunya ada suatu jarak yang cukup jauh dari source ke zinc. Bayangkan kalau itu depan biologi itu ada mahoni ya. Daun mahoni di atas, akarnya mahoni ada di isor. Terutama di akar yang tumbuh. Makanya transport fotosintat dari daun atas ke ujung akar itu menempuh jarak yang panjang. Maka transportnya dinamakan long distance transport. Bukan long distance relationship ya, LLR. Tapi long distance transport. Kalian sih yang pacarnya jauh, long distance relationship. Oke. Tadi ya. Delok gambar sih Ini satu kompleks. Ini companion cell. Kemudian ono parenkime. Terus si elemen cilik-cilik kayak gitu. Ya, ini bundle seed cell aduh. Ini kan berkas nyuwit. Terus dihubungi sampai bundle seed cell. Alah. Bundle seed cell ini ordinary cell. Oke. Ini paling enak ini. Saya sebenarnya mau buat soalnya ini, tapi ini terus agaknya ini terus buka di catatamu lah dalam waktu 5 detik untuk jawaban ya. Agak mendidik itu itu. Ya, mengajar adalah pendidikan dan pendidikan itu ada pendidikan afektif atau perilaku. You have to honest, jujur dan hak. Nah, kalian ngambil
uang dari dompetnya ayah bunda itu enggak hak ya. Nah, seperti kalian ngambil uang harus dari dompet kalian itu hak. Kalau dari dompetnya ibu tidak hak. Nah, saya takutnya itu kalau buat soal gambar itu. Oke. Ikilah jaringan tiang ya. Kemudian ini jaringan bunga karang ya. Iki sampai ke sini mesofil, daging daun. Kemudian ini sing iki sel selubung berkas pengangkut. Terus ndek kene iki ada silim selalu bagian atas. Kemudian bawahnya ono bluing. Nah, berarti fotosintat itu harus uklam. Waduh, uklam rek melaku. Si rek aku kok sumuk ya aku. Walah, si rek tak sumuk. Wah, tak sumuk. Wis tak betah-betano wis. Saya gak teng topan lho rek, klambine jangkep sik tak ngombe sik. Aman semut, full semut. Ah. Jadi ini sel mesofil. Dia halan-halannya nanti di long distance transport itu melalui shift elemen. Iki sel-sel iki kan iki tuwing. Ya. Kemudian sel tumbuhan tuh wono bolongane namanya plasmodesmata tek. Ya, jadi di sini karbon yang terfiksasi yang akhirnya diolah menjadi sukros itu dipindah ke sini melalui plasmodesmata. Dekat-dekat shift elemen adalah companion cell. Kemudian di sebelahnya adalah sel selubung berkas pengangkut. Oke. Yang model liwat berowotan ini namanya simplastic loading. Apoplastic loading jika loadingnya itu pernah mengalami jalur apoplas. Kita ingin iki mrene simplas terus masuk ke parenkim fluim kan fluim ada parenkimnya. Ini apoplas baru masuk ke shift elemennya simplas. Atau fotosintat itu atau sukros itu tidak lewat parenkim, tapi lewat ordinary companion cell. Ini pun dapat lewat apoplas. Jadi kalau iki ketok, ya, ini coba. Jadi dari bandel sel itu bisa mengeluarkan gulanya ke sel lain lewat apoplas atau simplas. Perhatikan. Bundle seed, companion bisa simplas, terus simplas ke sini. Bundle seed, companion, apoplas, baru simplas. Atau bundle seed, parenkim, apoplas, baru simplas. Ya. Jadi apoplas loading itu ada bagian dari short distance itu lewat apoplas. Nanti mang. Wah, boleh itu di Oke. Ada beberapa mekanisme untuk pengisian fluim. Apoplas loading, simplas loading dengan polymer trapping, berarti bahan itu ada yang memegang.
Kemudian ada jalur lain namanya passive symplastic loading. Jadi mekanisme untuk loading itu apoplas, sympathetic loading dengan polymer trapping, passive symplastic loading. Oke. Jika ini ya, kalau loadingnya itu berlangsung secara apoplas, this one quite make sense ya, quite. Gula harus ditemukan di daerah apoplas karena tensor apoplas. Kemudian kalau ada suplai glukosa, di dalam suatu eksperimen, gula eksogen itu akan terakumulasi di sieve elemen dan Kemanian sel. Namun pada saat ada penghambatan, mungkin dikasih suatu senyawa toksik itu, maka gula itu tidak akan pernah masuk ke sini. Kalau tidak pernah masuk ke sini, maka tidak akan pernah gula itu keluar dari daun. Ingat ya, jika itu apoplas loading, kemungkinan ini ada. Kalau ini benar, berarti itu adalah apoplas. Right. That one apoplas. Oke, waduh, aku harus seperti ini, nggak perlu. Ini sieve elemen kompleks. Ini, ya, ini adalah sieve elemen. Tadi sieve elemen itu bergandengan tangan dengan ini. Companion cell, ya. Kemudian ini macam-macam sebelahnya ke sebelah companion cell bisa sel selubung berkas pengangkut, bisa apa tadi parenkim, ya balik kucing, ono balik kucing nggak balik tikus ya, ini kan, ya. Sebelahnya companion bisa iki loem. Bisa bundle seat. Iya. Enak lah nggak abang-abang nih. Hop. Oke. Lah iki dicuil cekrik. Anak-anak cekrik iki. Cuil cekrik. Dadi ngene. Ya. Berarti ini di daerah SE tapi sebelah sini. Yang berlawanan atau tidak gandeng dengan sieve elemen. Ini companion cell. Jadi ini companion cell, ya ini sel selain companion cell. Bisa parenkim tadi, bisa sel selubung berkas pengangkut. Nah, berangkat ke fakta. Ya. Coba perhatikan kata-kata ini sengaja saya tulis. Ini suatu percobaan pada sugar beet. Potensial tekanannya itu dari sel mesofil rendah. Tapi di sini tekanannya tinggi. Berarti yang ini ya, ini tinggi, iki rendah. Padahal gula itu harus masuk ke sini. Jadi gula yang iki rendah iki harus ditransport yang tinggi. Berarti transportnya itu melawan gradien konsentrasi. Iki rendah, iki tinggi. Buktinya iki. Nilai potensial osmotike iki tinggi, iki rendah. Nah, agar dia bisa ditransport
dari sini ke sini melawan gradien konsentrasi itu, maka transportnya itu memerlukan energi. Energinya berupa ATP. Nah, ATP ini dihasilkan dari respirasi. Kalau aktivitas membentuk ATP, berarti respirasi itu dihambat, maka pemasukan ke sini terhambat. Karena gulanya itu berasal dari sini ke sini ke sini. Terus wis tak kayane racun sak matane jarum cekrek, ternyata enggak ada pemasukan gula ke sini. Berarti benar adanya bahwa untuk memasukkan gula dari sini ke sini itu memerlukan energi. Energinya diperoleh dari ATP, perhatikan. Ya. Proton ditransport dari sini ke Mannion cell ke dinding ini menggunakan suatu enzim yang namanya ATPase. Ditransport ke sini, berarti protonnya itu juga ditransport melawan gradien konsentrasi karena buktinya perlu ATP. Gitu ya. Dan proton di sini atau di dinding sel ini melimpah atau di daerah apoplaskin melimpah. Proton itu kemudian kembali lagi masuk ke sini, ke companion cell ini, menuruni gradien konsentrasinya. Nah, di sini dilepaskan energi yang digunakan untuk memasukkan sukros ke sini. Kenapa sukrosnya perlu ke sini? Karena sukrosnya ditransport dari daerah rendah ke daerah tinggi sukros melawan gradien konsentrasi. Nah, masuknya sukros together dengan proton itu melalui suatu protein yang namanya sukros proton symporter. Nah, saya kalau ngajar itu symporter, uniporter. Kalau uniporter itu untuk ini, untuk apa itu? Untuk menunjukkan pelakunya, itu symporter pelaku, uniporter pelaku, artinya protein. Symporter atau co-transport berarti arah yang dipindahkan itu searah. Gitu ya Bu Mas Tuti ngomong. Sukrose proton symporter berarti symporter ini mentransport sukros dan proton dalam arah yang sama, together. Kemudian ada kan di sini protein yang bersifat anti-porter, gitu ya, karena arahnya berbeda yang ditranslokasikan. Kebetulan ini the same direction, maka dikatakan symporter. Nah, yang dilodeng ke sini itu ada gula, asam amino, gula alkohol, itu ini ya, gula, asam amino, gula alkohol. Itu loopnya aktif, jadi perlu energi. Sedangkan asam organik dan hormon, loopnya pasif, jadi tidak perlu energi. Ya. Ini tentang pathway apoplas loading melibatkan sukrose, proton, symporter. Semoga kalian gak bingung. Oke. Sekarang tadi kalian ini mana ya? Iya. Mekanisme ngelebokno ini.
pengisian fluid itu ada yang namanya, ada yang jalurnya apoplastic loading. Ada yang jalurnya ngisinya itu namanya adalah symplastic loading with polymer trapping. Kemudian ada yang namanya passive symplas loading. Berarti kalau dari kata-kata ini harus lewat plasmodesmata. Kalau yang ini harus lewat dinding sel atau daerah apoplas. Oke, kita sekarang sampai di sini. Symplas loading with polymer trapping. Seperti apakah itu? Iya. Polymer trapping model explain symplastic loading. Ingat ya, loadingnya symplas. With intermediary companion cell. Ingat ya, companion cell itu yang ada ordinary companion cell, ada transfer companion cell, ada intermediary companion cell. Pada polymer trapping, companion cell-nya itu model intermediary. Iya, companion cell ada yang bertipe. Ciri intermediary adalah dia itu banyak plasmodesmata yang menghadap ke tadi sel selubung berkas pengangkut atau vena minor. Contohnya yang polymer trapping ini adalah glus, cucurbita pepo, cucumis mildew. Jadi companion cell. Oke. Mudah-mudahan kalian tidak melihat rumitnya. Sama saja, asal kalian masih pegang prinsipnya. Iki sel tapesif sel. Iki companion cell tipe intermediari. Terus sebelahnya iki sel selubung berkas pengangkut. Oke. Nah, kalau transportnya lewat plasma begini, transportnya simplas. Oke. Perhatikan, di sini dibentuk sukrus. Lalu, di sini, karena ingin memasukkan iki rafinosa atau stakiosa, itu maka di sini ditambahkan galaktosa. Sumbernya dari galaktinol. Jadi, ini sumber galaktosanya itu galaktinol, ditambah sukrosa, jadi rafinosa, terus dipindah ke sini. Kalau dilihat ukurannya ini kecil, berarti hanya seukuran sukrosa atau kurang dari sukrosa. Ini besar, berarti ukurannya untuk paling enggak kalau lihat ininya 3, ini adalah trisakarida itu rafinosa. Masuk ke sini. Ya. Iki dongenge. Iki dongenge. Iki dongenge lagi. Paham ya? Iki kata-katanya yang saya jelaskan tadi. Tapi mohon maaf kata-katanya dalam bentuk bahasa Inggris karena saya terjemahkan bahasa Indonesia mumet. Jadi polymer trapping ini adalah transport simplas untuk molekul besar. Buktinya besar apa? Plasmodesmata di sini lebih lebar dari ini. Untuk memasukkan
ravinosa itu tidak bisa langsung dari bundle seed. Misalnya misalkan ini dibuatnya di sini, ravinosanya itu nggak bisa. Ravinosanya dibuatnya di sel intermediary. Nggak bisa di sini karena lubangnya cilik. Ini lubangnya gede. Ya, ini sukrosa plus galactinol dan myoinositol plus ravinosa. Yes. Jadi polymer trapping model ini Simplas itu membuat prediksi. Kalau itu suspected dia polymer trapping model dalam misi ke shift elemen atau shift cell, maka prediksinya sukrus itu peliket concentrated di mesofil dibandingkan G. Kemudian enzim yang membuat molekul tambah gede, tambah besar, itu ada di intermediary cell. Jadi rafinostachys ada di situ. Kemudian prediksinya dinding sel yang dilewati sukrus itu ukurannya harus sama atau lebih kecil dari sukrus. Tadi kan inti intermediari, kalau ini sukrus lewat sini, plasmodesmatanya itu cilik-cilik. Kemudian kalau di sini dibentuk di intermediari itu molekul yang besar, maka masuknya ke shift elemen itu melalui pori yang besar. Ya. Harus lebih lebar sehingga rafinus dan stachys bisa masuk. Ya. Membuat 3 prediction if the plant choose polymer trapping model. Oh, senang aku ngajar di ruang aku. Oh, bisa bisa lembut, bisa kenceng, bisa twisting. Di oma saya disamprit sama my husband ini. Sekarang ada yang namanya pasif simplastic model. Ini terjadi pada tanaman. Ya. Nah, cirinya iki shift elemen dan sel-sel yang di sekitarnya. Jadi tadi ada SE, ada companion cell. Itu hubungi sel-sel lainnya kan, itu kaya dengan plasmodesmata. Dan dia tidak punya intermediary cell. Oh, ini enak iki tebak-tebakan. Dan tidak mentransport stachyosa dan ravinosa sukrose. Jadi kalau mau mentransport stachyosa dan ravinosa harus modelnya trapping. Kalau sukrosa ini ya pasif. Kenapa pasif ya? Karena gerocek-gerocek gitu ya. Ini terjadi pada tri. Oh, namanya triplen itu ada klopo. Namanya klopo itu mesti dukur ya. Harus. Nah, terus Permisi Ibu, mohon maaf. Suaranya tidak masuk. Oh, tadi suaranya nggak masuk Ibu. Saya masuk Kak? Sudah masuk Ibu. Waduh, lek iki aku ya apa jare sinyale iki rek. Sinyale ndek jurusan rek. Saya sengaja pakai kabel
tidak pakai wifi itu supaya arek sepuronan aku rek that one beyond my control wes di luar kontrol itu ya. Iki jumlah plasmodesmatanya antara iki shift element dan komponen sel ke sel sekitarnya itu rendah. Karena dia apoplas, ikut tergantung dari active carrier. Terus konsentrasi gulanya di source leaf itu rendah. Kan tadi bergeraknya itu dari source ke sink. Nah, untuk menggerakkan itu cell type with driving force untuk menggerakkan long distance itu iki. Shift element companion complex. Yang punya apoplas loading itu terutama Herbaceous. Sekarang kita pindah. Jika tipe ngisinya pluk iku adalah simplastic polymer trapping. Gula sing suruh jalan-jalan, ya sudah. Gula yang ditranslokasikan itu dalam bentuk sukrus, raffinose, stachyus. Companion cell-nya bukan transfer cell atau ordinary companion cell, tapi intermediate cell. Terus konduktivitasnya artinya ininya plasmodesmata ke sel-sel sekitarnya itu cukup tinggi ini, number conductive plasmodesmata. Kemudian ngisinya itu karena dia simplas, gak perlu transporter, iya. Terus konsentrasi gula di source itu rendah karena harus dipindah rendah. Kemudian yang menggerakkan untuk long distance itu sel intermediary. Biasanya yang ngisi pakai model ini simplastic polymer trapping itu herba dan woody species. Jadi tanaman-tanaman berkayu, woody. Nah, kalau tipenya itu passive simplas loading. Gula yang dimasukkan shift elemen atau shift cell adalah sukrus. Kemudian sel yang menemani shift elemen adalah ordinary companion cell. Dan kalau dia itu mengambil tipe passive loading, itu mesti ke sekitar itu banyak plasmodesmata. Hai. Karena dia simplas, maka di sini bebas transporter. Kemudian karena ini terjadi di pohon, maka di daerah source-nya itu overconsumption transport gula yang transport dari source ke wakai wood, ya. Kemudian yang menggerakkan nggak lagi dalam skala sel, tapi sel mesofilnya misalnya pohon jambu, mangga, kemudian mahoni, kemudian misalnya kayu besi, kayu yang sangat bagus sekali dari Kalimantan. Ini sing menggerakkan adalah sel mesofil. Kemudian ini typically passive simplas loading terjadi trees. Berarti kalian bayangkan pohon-pohon yang tinggi yang ada di Kalimantan, ada di Papua, itu pohon gitu ya. 70 meter, 100 meter. Nah, iki. Mudah-mudahan paham. Oke.
Saiki bongkar-bongkar. Phloem unloading. Bongkar muatan. And sing to source transition. Jadi iki pembuluh. Iki mobilnya JNE itu. JNE kirim wis lah. Kirim sapu tangan ae wis. Engko lek kirim cincin emas hilang. Kirim kue kue tar terus ane dalan. JNE. Tuing 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 kirim ke kalian di kos-kosan. Nah, sebelum sampai ke tangan kalian, ndek kene iki kan ono JNE ini dibongkar. Tak 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 di pintu gerbang. Ditampani sama satpam. Habis itu dikasihkan kalian naik. Ya. Step yang terlihat impor gula ke sing impor ya. Kan nekakno. Phloem unloading, gula meninggalkan shift elemen jaringan sing. Short distance transport karena habis dibongkar kasihkan kalian. Nah itu. Ya. Ke sel-sel darah sing dengan cara short distance transport atau pakai nama lain post shift elemen transport. Waduh, kakean ireng aku nulis. Ya, PowerPoint yang dulu-dulu saya baca lagi, saya improve. Kemudian yang ketiga, transportnya ini adalah paketmu tadi, kue tart tadi, kemungkinan boleh bawa kulkas, kemungkinan bawa cokot, gitu loh, memang metabolisme, ya. Jadi storage and metabolism adalah final step. Gula disimpan atau dimetabolisir di sel C. Mudah-mudahan ini saya bongkar, teko bongkar, diantri cik, nyampe ke tangan kalian seperti ini, storage and metabolism. Final step. Sampai di tangan kalian kue tart dari pujaan hati. Oke, sekarang loadingnya. Aku cepet aja, Rek. Salah nih. Phloem unloading and short distance can occur via simplastic or apoplastic pathway. Sekarang kalau simplastik dan short distance, kayak ngene iki, simplastik phloem unloading. Iki mau companion cell ambek SE. Terus ini kan kurirnya JNE di depan gerbang. Ini adalah kalian. Ini satpam, ibu kos, kan begitu sekalian. Nah, kalau tadi setelah dibongkar lewat plasmodesonta ini namanya simplastic phloem unloading. Iki terjadi pada daun muda dikotil. Kemudian elongated primary root tip, nah, pada akar itu pakai as long as menggunakan ini plasmodesmata, maka simplastik, maka unloadingnya itu simplastik. Kelihatannya kalau saya bicara simpas dan apoplas, kalian nggak masalah karena Bu Retno sudah menjelaskannya. Saya tinggal buka-buka memori kalian. Oke. Yang B. Apoplastic loading and short distance transport. Ya. Ini ada tipe 1, tipe 2. Tipe 2 dibagi 2A, 2B. Ini apoplas ya. Iki apoplas loading. Es diwaca together dengan saya. Short
lanjutan ini dikatakan apoplas karena salah satu stepnya terjadi di apoplas. Ingat ya, short distance ini dinyatakan apoplas karena salah satu tahapannya terjadi di apoplas. Baru simplas. Ini kan apoplas ini. Iki tadi ini shift element companion cell ke sel sebelahnya hingga ke kalian itu ada tahapan apoplas. Tipe 2. This, ini berarti kan jamak ya. These pathways, also have an apoplastic step. Kenapa iki enggak A? Karena iki huruf hidup. Ngono saya belajar grammar itu. Ya. Ini flame unloading dari shift elemen companion cell itu simplastik. Simplas dulu. Apoplasnya itu terjadi kemudian. Ini simplas dulu kan. Dari kompleks ini ke sel sebelahnya simplas dulu. Apoplastiknya kemudian. Nah, untuk tipe 2A, apoplastik itu terjadi pada sel yang berdekatan dengan shift elemen kompleks ini. Kemudian tipe B, apoplasnya terjadi agak jauh dari kompleks ini. Apa? Shift elemen companion cell. Apoplasnya itu, begini coba delok, close sama ini, cedek kan? Nah, kalau ini jauh. Saya sengaja kalau tahun-tahun lalu saya translate, sekarang lebih enak pakai bahasa Inggrisnya. For me, that one easier. Compare with I have to translate it in Indonesian language. Ini gampang kan? Pathway ini mempunyai tahap apoplas kan ngono kan? Tapi unloadingnya itu iki bongkare ke sel sebelah berlangsung simplas. Apoplasnya bisa yang close tempat bongkar-bongkar ini atau jauh dari tempat bongkar-bongkar ini. Itu. Mudah-mudahan iso. Saya lagi thinking ini. Ya apa ya bentuk soalnya enggak keluarkan. Mudah-mudahan kalian understand well ya apa yang saya jelaskan. Iki ya. Oke, apoplas terletak di dekat itu pada tempat tipe 1 itu dekat tempat unloading. Iki jauh unloading. Nah, iki kan terjemahan kayak begini ini kan iki contohnya. Ya. Ya, tempat begini itu loh Kak, menurut saya kurang clear describe it. Iki juga kurang clear. Tapi kalau ini kan clear. Loh, kilau. Punya apoplas step. Unloadingnya itu ya simplas, tapi setelah itu bisa langsung apoplas atau apoplasnya jauh gitu. Apoplas step further remove ini. Iki close-nya ke sini. Mudah-mudahan simplas. Kalau ini kan ya enggak terlalu clear. Oke. Iki lah kok tak tulis meneh rek. Wis Kak, wis anu. Pindah meneh. Nah, berbicara masalah fotosintet, kita kenal istilah alokasi dan
partisi, allocation, langsung saya ambilkan bahasa Inggrisnya adalah pengaturan distribusi karbon terfiksasi, berarti fotosintat, ke berbagai ke berbagai jalur metabolisme. Partitioning adalah distribusi diferensial fotosintat dalam tanaman. Mau ke daun, kayak ke biji, kayak ke apa itu. Partitioning. Kalau itu ngaturi. Oke. Kita sampai almost finish. Allocation meliputi tadi ya. Pengaturan distribusi. Pengaturan distribusi ke berbagai jalur metabolisme. Oke. Pengaturannya bisa storage, utilization, transport. Ya. Allocation. Jadi karbon terfiksasi di source dapat simpan di metabolisme, di transport. Storage, utilization, transport. Waduh iki. Sintase, iki sintase penyusunan pembuatan storage compound itu. Jadi di daerah source ini padi disintesis, disintesis cepetan dan disimpan. Di daerah source itu ada suatu metabolisme. Metabolisme apa? Metabolismenya bersifat katabolisme. Katabolismenya menghasilkan energi dan rangka karbon. Semula saya mau nulis si skeleton. Ojo-ojo kamu bingung, apalagi ngrungokno ambek ngelamun-ngelamun, ambek bayangno pacare sing cantik gitulah. Apa iku si skeleton? Adalah maksud saya adalah karbon skeleton. Kemudian berikutnya allocation pada tahap sintase, artinya sintesis. Di sini sintesis transport compound. Jadi di sini terfiksasi. Karbon terfiksasi itu ditransport dalam bentuk gula, ya kan? Atau disimpan di vakuola. Iki koreksi skripsi atau disertasi atau tesis salah ini. Ini tempat diawali di harus ada satu ketukan, nggak boleh gandeng. Aku salah, Rek. Aku sampai capek, sampai feel sleepy. Kewel. Iya. Sebenarnya antara supply dan demand, antara source dan sink itu ada komunikasi, dan komunikasi itu untuk mengatur aktivitas. Pelaku komunikasi iso tekanan turgor. Ya. Weh, halo, sing. Ya apa? Wah, gitu kan maunya. Ini source lawang itu sing. Foto iki ya. Foto sinta ta. Terus gaya apa gitu. Lah, sinyal untuk menanyakan ke sing itu bisa berupa tekanan turgor, bisa juga berupa chemical messenger. Chemical messenger-nya berupa hormon, nutrin, potasium, kalium, berupa gula, berupa RNA, berupa protein. Komunikasinya. Jadi daun ini yang berfungsi sebagai source. Tidak semua daun sebagai source.
ada yang berfungsi sebagai zinc. Daun yang manakah itu? Daun yang berfungsi sebagai zinc adalah daun muda. Nah, tadi allocation ya. Pengaturan distribusi karbon terfiksasi ke berbagai jalur metabolisme. Untuk daerah daun, titik kontrol alokasinya itu ada di 3 tempat. Titiknya di regenerasi intermediate siklus Calvin. Misalnya eritrose 4 fosfat, dehidrasi aseton fosfat, ribulase 5 fosfat itu kan senyawa-senyawa intermediat. Titik kontrolnya gitu. Titik kontrol lainnya di padi sintesis atau sintesis padi. Titik kontrolnya ada di alokasi itu pengaturan ke pathway metabolisme yang mana gitu ya. Ini sukrus sintesis. Ini Permisi Bu, suaranya hilang lagi. hilang. Si. Udah Bu, udah. Tadi hilang, sekarang udah lagi. Waduh, saya yang umek kayak yo. Wes tak cekelin iki wis. Iki sitosol tempat sintesis sukrus. Sukrusnya itu mau ditransport atau di storage. Nah, titik apakah mau ke sukrus atau mau ke padi itu adalah triosofosfat. Triosofosfat itu dihasilkan di siklus Calvin-Benson. Triosofosfat itu enggak bisa langsung gludek ini enggak. Dari kloroplas ke sitosol itu melalui protein. Proteinnya namanya phosphate translocator. Nah, ini proteinnya ini cotransport importer antiporter gitu ya, karena di sini antipor karena yang ditransport arahnya beda. Iki keluar, iki masuk. Yang penting itu adalah arahnya beda. Antiport system. Antiport system nama lainnya adalah phosphate translocator. Nanti baik-baik dibaca ya. Nukleotide bahan sintesis padi adalah ADPG. Nukleotide bahan untuk membentuk sukrus adalah UDPG. Enzimnya ini padi sintetase. Kemudian untuk membentuk fruktose 6 fosfat itu enzimnya fruktose 1,6-bifosfatase. Kemudian untuk membentuk sukrus itu enzimnya adalah sukrus fosfat sintesis. Yes. Aduh, kesel aku rek. Oke. Biar. Kalau kalian sempet ini lihat buku aslinya kayak begini ya. Tik begini. Please read it. Bacaan dek ono. Kak Popo untuk menaikkan ini kemampuan TOEFL kalian sih. Pointer tarik, pointer kali. Lho ya, iki apa rek? Ensune rek. Oh, isa ensu. Nyeok.
Wis entu wis. Ha 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 ha. He. Oh, sing gak iki. Stop. Ya apa? Kuwi 134 aku lali biasanya itu saya cateti. Jangan lupa absen. Kalau trouble ini absennya, bilang sama saya. Tadi di TU saya tidak ketemu yang bagian membetulkan absen. Jadi later on akan saya laporkan. Saya lupa kelas C atau B yang mengatakan, Bu saya ada, kalian harus membentukkan evidence kalau kalian ada. Misalkan pada saat Zoom begini kalian foto, berarti memang saya yakin bahwa kalian memang betul-betul ada. Karena di sini seperti tadi, dalam pembelajaran ada sisi afektif. Afektif apa itu? Sikap. Sikap yang apa? Iya, honest. Ya, jadi kalau ada trouble, let me know please. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Let me know please. Ya, saya berusaha menfikskan tentang daftar hadir. Oke, mudah-mudahan nanti sore atau kapan ya saya share materi ini dalam PDF di Google Classroom. Tapi saya nggak share soal ya. Soalnya baru Saturday Night. Ingat John Travolta ya, dia punya lagu Saturday Night Fever sambil joget asik, gitu ya. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat